فيا أيها الرجل منه شفاعة. Oh, ini orang sekarang nih di momen-momen kayak begini udah mengumpul di Mekkah Al-Mukarramah menantikan momen-momen Arafat, mabit di Mina, kemudian juga berangkat ke Arafah, kemudian setelah itu di malam Idul Adha mereka bertolak keluar dari Arafah itu lewat di Muzdalifah, mabit sesaat di Muzdalifah, terus mereka berjalan ji'na Mina fi khairi kulli sabihatin. Katanya Imam Al-Haddad, kita tiba di Mina di dalam sebaik-baiknya subuh. Nah, itu yang dimaksud firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wal fajar, demi fajar. Fajar apa? Fajar di hari Idul Adha. Fajar di hari Idul Adha di Yaumin Nahar itu adalah fajar yang paling afdal, fajar yang paling mulia, al-fajr wa layalin ashar, dan malam-malam yang 10. Alhamdulillah, itu senantiasa di muka bumi ini setiap saat, setiap waktu orang-orang yang meminum, yang menimba, yang mengambil, yang terkoneksi dengan asrar haji, dengan asrar Ka'bah, dengan asrar Hajar Aswad, dengan asrar tawaf, dengan sir yang ada di dalam Safa dan Marwah, dengan sir yang ada di dalam Sa'i, dengan sir yang ada di dalam Arafah, dengan sir yang ada di Mina, yang ada di Muzdalifah, di tempat-tempat yang mulia tersebut, di waktu-waktu yang istimewa tersebut. Mereka ada yang di sana, ada juga yang jauh dari sana, tetapi hatinya terkoneksi dengan tempat yang mulia tersebut. Wal mar'u min haitsu qalbih la min haitsu jasadih. Orang dilihat dari hatinya, dari jiwanya, enggak dilihat dari fisik dan badannya. Dan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala tahun ini bisa pergi haji, mereka adalah mewakili sekelompok dari umatnya Rasulullah yang belum dimudahkan untuk berangkat haji. Mereka mewakili. Akan tetapi walaupun orang-orang yang belum dimudahkan untuk berangkat haji dan hati mereka tetap terkoneksi ke tempat-tempat yang mulia tersebut, anugerahnya Allah Ta'ala senantiasa luas dan besar dan tercurah kepada siapapun yang mengharapkannya. Allah Ta'ala bagaimana menyebutkan dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, silakan hambaku berprasangka sesukanya kepadaku. Nah, tugas kita, kalau orang yang di Arafah tugasnya wukuf di Arafah, yang di Mina dia mabit di Mina, yang di Muzdalifah dengan ritualnya, yang di tempat-tempat yang mulia tersebut. Nah, kita yang di sini apa ritualnya kita, apa tugasnya kita? Adalah memakmurkan waktu-waktu yang mulia, ya. Kita baca zikir yang diajarin untuk kita baca. Kita berpuasa di hari-hari yang kita disunahkan untuk berpuasa. Oh, saya nggak bisa berpuasa 9 hari full dari hari pertama sampai hari ke-9 hari Arafah, sebab hari ke-10 itu hari Idul Adha, nggak boleh, haram berpuasa. Begitu juga Ayyamul Tasyrik diharamkan berpuasa. Saya nggak bisa berpuasa dari hari ke-1 sampai hari ke-9. Maka paling tidak dia berpuasa di momen-momen yang mulia, seperti puasa Senin, Kamis, puasa Seninnya, Kamisnya, begitu. Kemudian juga puasa ditambah lagi Jumat Sabtunya, besok nih ya puasa Jumat, puasa Sabtu, ntar puasa hari Seninnya lagi. Begitu juga puasa di hari Kamis itu pas berbarengan dengan tanggal 9 Zulhijjah, dan juga puasa hari Tarwiyah tanggal 8, jatuhnya hari Rebo. Hari Rebo dan Kamis, Tarwiyah dan Arafah berpuasa. Oh, saya nggak bisa berpuasa terlalu banyak, ya ambil 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Kebanyakan ya ambil 1 hari puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Itu ritual yang kita lakukan, baca zikirnya, kerjain puasanya, bangun di malam harinya, memakmurkan malam-malamnya itu dengan minimal salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal ya di malam-malam yang 10 ini. Cara memakmurkan malam harinya, maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Dan lebih mulia lagi, lebih afdal lagi kalau sebelum subuh, walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah. Ngapain? Ngajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajukan proposal, bangun hubungan, bangun dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti saya mau dialognya di Arafah, nah ente di kampung, ente di kasur, ente aja nggak mau dialog, terus mau pergi ke tempat yang jaraknya 9.000 km mau dialog di sana. Bangun dialog di sini agar dimudahkan dialog yang di sana. Bangun dialog dengan Allah Ta'ala, bangun curhat. Ini curhatnya di medsos, curhatnya di status
sial yang kayak begitu. Curhat kepada Allah Ta'ala, curhatlah di sujud, wasjud waqtarib, curhat di dalam sujud, agar maudhi' bainal abad wa rabbih wa huwa fi sujud, tempat, posisi, situasi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia berada di dalam sujudnya dia. Masya Allah, itu bangun hubungan 15 menit sebelum subuh udah di atas sejadahnya salat. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam adalah itu harta karun surga. Surga semuanya bernilai mahal, apalagi harta karunnya yang istimewa, yang tersembunyi, yang berada di peti keramat, di peti yang istimewa. Nah itu didapat dengan 2 rakaat fi jawfil lail, di tengah malam. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen-momen yang mulia tersebut. Itu tugas kita, agenda kita di malam hari. Jangan sibuk sama TikTokan aja, sama main Instagram aja, sama buka YouTube aja. Jangan sibuknya tuh scrolling dari satu video ke video yang lain, yang kagak ada manfaat, yang gak ada gunanya. Udah gitu komentarin orang, ntar ngomentarin ulama, ntar ngomentarin pemerintah, ntar ngomentarin pejabat, ntar ngomentarin artis, ntar ngomentarin bajunya orang, ntar ngomentarin palenya orang, ntar ngomentarin mobilnya orang. Sibuk sama begituan. Begitu dia lupa sama dosanya, dia lupa sama hajatnya kepada Allah Ta'ala, dia lupa kalau dia besok akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, akan dipertanyakan tentang amalan dia, tentang kelakuan dia, tentang gerak-gerik dia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Masya Allah, ingat tuh momen-momen yang agung tersebut, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ingat, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sebut, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mikirin. Ini sumpahnya sama hal yang Allah Ta'ala udah tanggung, sama hal yang belum ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau dunia udah ditanggung, akhirat belum ditanggung oleh Allah Ta'ala. Jangan sibuk sama yang udah ditanggung, sibuk dengan hal yang masih belum ditanggung oleh Allah Ta'ala, yang Allah suruh kita cari, yang Allah suruh kita mengejarnya. Nah itu ajukan di malam-malam yang mulia. Agenda kita di malam hari, agenda kita di siang hari, di waktu hari-hari yang 10. Jangan luput sholat berjamaah, terutama jamaah isya, jamaah subuh, dan jamaah yang lain di hari-hari yang 10, momen-momen hari 10 hari plus 3 hari dari ayyamut tasyrik. Jadikan ini waktu yang momen yang paling dicintai oleh Allah. Kerjakan praktek ritual hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala.